Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Shaimin saimat sidang zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu saudara-saudara kita kurang lebih 7 sampai 10 menit. Karena sunnahnya adalah kita menunggu saudara-saudara kita selesai azan itu kurang lebih 20 menit. Itu kalau di Makkah, Madinah kita tidak sampai 20 menit. Sahibin saimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, semoga Allah menambahkan rahmat nikmat kepada kita semua. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahimin saimat rahimakumullah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai tentang kebaktian istri kepada suami. Ramadan ini kita dididik oleh Allah dan sekaligus memperbanyak ilmu pengetahuan, yaitu bulan tarbiyah, bulan belajar untuk menambah ilmu dan pemahaman kita. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kalau kita lihat bagaimana hak suami atas istri, ini diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam suatu riwayat, suatu kisah yang panjang. Pada suatu ketika Fatimah disuruh oleh Rasulullah agar menemui Muti'ah, ini sahabiah Rasulullah. Rasulullah terus berkali-kali menyuruh Fatimah, tapi Fatimah belum juga menjumpai sahabiah namanya Muti'ah. Maka ada suatu masalah terjadi pada Fatimah dengan Ali. Fatimah ini anak Rasulullah. Pada suatu saat Ali dan Fatimah dia sedang bersenda gurau. Rupanya tak sadar terlepas kata-kata menyinggung perasaan Ali. Lalu merah muka Ali, merasa merah marah kepada Fatimah. Lalu Fatimah mengelilingi kemudian minta maaf sampai 70 kali karena merasa tersinggung seorang suami. Maka Fatimah pun meminta maaf dan mengelilingi sampai 70 kali supaya dimaafkan oleh suaminya. Akhirnya Ali pun tersenyum dan memaafkan Fatimah. Kemudian Fatimah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi bersenda gurau dengan suami saya, lalu tersinggung terlepas ucapan yang menyakitkan hati suami saya, dan saya sudah minta maaf. Kemudian saya mengelilingi 70 kali agar suami saya memaafkan. Akhirnya tersenyum dan memaafkan saya, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai Fatimah, andai kata engkau belum memperoleh maaf dari suamimu, lalu engkau mati, demi Allah, saya sebagai Nabi dan Rasul tidak akan menyolatkan jenazahmu karena belum memperoleh maaf dari suamimu. Begitu kata Rasulullah SAW. Ketahuilah wahai Fatimah, ridho suami itu ridhonya Allah, murka suami itu adalah murkanya Allah. Ridallah fi ridar rijal wa suhtullah fi suhtir rijal. Ridho Allah adalah ridhonya sang suami, murka Allah murkanya sang suami. Dalam satu riwayat ada seorang Badui datang. Orang Badui ini dia ingin menguji Nabi.
wahai Muhammad, jika engkau benar nabi, coba engkau panggil pohon itu, lalu suruh datang dan bersujud kepadamu. Kalau memang betul-betul engkau seorang nabi, hai Muhammad. Ini orang Badui masih kafir. Maka Rasulullah seketika itu berdoa, kemudian memanggil pohon yang ditunjuk oleh orang Badui itu. Kemudian pohon itu bergerak ke kanan dan ke kiri, seraya pohon itu bangkit dari tanah, datang menjumpai Rasulullah dan bersujud pohon itu. Lalu pohon itu kembali lagi meletakkan kepada posisinya dan tertancap seperti sedia kala. Orang Badui menggigil melihat kejadian itu, berkeringat dan ketakutan bahwa Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu memang betul-betul Nabi dan Rasul, dibuktikan oleh mata kepala orang Badui itu. Maka seketika itu orang Badui pun bersujud kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika orang Badui itu bersujud, ditahan oleh Rasulullah. Wahai saudaraku, jangan engkau bersujud kepada manusia. Andai kata Allah memperkenankan manusia dengan manusia bersujud, maka pertama yang aku perintahkan yaitu adalah seorang istri bersujud kepada suami. Maka orang Badui tersebut bangkit kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam dengan bukti mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soimin soimat rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sampaikan, andai kata seorang suami itu bernanah di mulut, di hidungnya, kemudian dicucuk oleh mulut sang istri untuk membuang nanah, belum cukup pengabdiannya kepada sang suami. Begitu kita melihat bagaimana jijiknya nanah yang keluar dari hidung, dari mulut sang suami, lalu diisap oleh mulut sang istri untuk membuang, itu belum cukup kebaktiannya kepada sang suami, kata Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat bagaimana keriduan sang suami ini sangat betul diharapkan oleh sang istri. Kalau seandainya sang suami mengajak ke ranjang, lalu si perempuan istri tidak mau ikut, kemudian sampai pagi sang suami merasa kesal, laknatullah, laknatul malaikah, Allah dan para malaikatnya melaknat sampai pagi esok harinya. Begitu kata Rasulullah SAW, betapa harus patuhnya kepada sang suami. Istri tidak boleh lebih tinggi berbahasa ataupun berkata daripada suami. Istri harus lembut berkata kepada suami. Tapi yang jadi masalah sekarang, istri pegawai kantor lembut tutur katanya kepada klien, lembut tutur katanya kepada orang lain, kepada suami tinggi, bahkan mampu dan rela membentak sang suami. Inilah ciri-ciri istri yang tidak tahu dia meletakkan posisinya sebagai sang istri kepada suami. Sekalipun tinggi jabatan kita seorang istri, banyak harta kita, banyak emas dan banyak penghasilannya, lebih tinggi daripada sang suami, namun tetap harus merendah kepada sang suami. Itulah posisi sang istri. Soimin soimat rahimakumullah. Kemudian Fatimah pun tak lama datanglah menjumpai Muti'ah. Tadinya disuruh oleh Rasulullah berkali-kali, Fatimah belum juga datang. Rupanya pada satu ketika datanglah Fatimah ke Muti'ah, sahabiah Rasulullah yang disuruh-suruh tadi. Kemudian dia datang, dia bersama cucunya. Kemudian Muti'ah di rumah tersebut, sedang di rumah, kemudian ucapan salam Fatimah kepada Muti'ah, ucapan salam, assalamualaikum, saya Fatimah ingin berkunjung. Kamu bersama siapa? Saya bersama anak saya, anak laki-laki. Karena pesan suami saya, mohon maaf wahai Fatimah, saya tidak boleh menerima tamu kalau ada perempuan dan laki-laki, walaupun itu anak kecil, maka tidak boleh bertamu. Engkau antar dulu pulang, baru engkau datang kemari. Saking patuhnya Muti'ah kepada sang suami. Kemudian diantarnya anak tersebut. Kemudian Fatimah datang lagi berkunjung.
Diucapkan salam, kemudian dia sendiri, akhirnya dibuka pintu. Kemudian dilihat di dalam rumah tersebut. Di dalam rumah itu ada kursi, ada rotan, ada handuk. Dilihat oleh Fatimah. Lalu bertanya Fatimah kepada Muti'ah, "Wahai Muti'ah, ini alat-alat apa? Ini kursi, ini tempat duduk, ini rotan, ini handuk." Lalu ditanya satu persatu, "Ini kursi kalau saya di rumah, kalau suami saya datang pulang dari kerja dari luar, maka saya suruh duduk, kemudian saya elap pakai handuk." Ya, bagaimana datang suami disalami, kemudian dihormati, kemudian suruh duduk, kemudian saya elap keringatnya. Ini rotan untuk apa? Ini rotan apabila saya masak, saya nyayur, kalau rasanya tak enak, maka saya suruh suami saya untuk memukul saya, supaya tetap saya mendapatkan maafnya sang suami. Ini rotan untuk memukul saya kalau sekira-kiranya suami saya tak ridho dengan saya. Begitu mendengar ucapan Fatimah, ucapan Muti'ah, Fatimah pun merasa lari, merasa khawatir. Akhirnya pulang ke rumah lari, menjumpai sang Ali untuk meminta maaf. Kenapa? Karena Muti'ah menyiapkan kayu rotan untuk memukul istri apabila si suami tak ridho dengan makanan masakan yang dihidangkan oleh sang suami. Begitu menangis Fatimah pulang ke rumah, jumpai Ali dan meminta maaf lagi berulang-ulang kepada Ali radhiyallahu an. Itulah kisah daripada sang istri, kebaktian sang istri kepada suami. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, agar yang diperoleh di rumah itu adalah keridhaan suami, bahkan lebih dari orang tuanya sendiri. Lebih dia patuh dan taat kepada sang suami daripada kepada sang orang tua ataupun ibu, lebih taat kepada sang suami. Begitulah status orang istri di dalam Islam. Allahul muwaffiq ila thoriq. Sikum nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.